Angin yang berhembus di jantung Yogyakarta selalu membawa sesuatu yang lebih dari sekedar bau tanah basah dan dedaunan di sekitar Kali Kode. Ia membawa memori panjang sebuah kerajaan yang bertahan di tengah runtuhnya kekuasaan-kekuasaan lain di Nusantara. Di balik tembok-tembok tebal keraton Yogyakarta Hadiningrat, sejarah seolah berdetak pelan namun pasti, menunggu generasi penerusnya untuk memikul beban ratusan tahun yang tidak pernah benar-benar padam. Disinilah kisah Sri Sultan Hamengkubuwono X bermulai. Bukan sebagai seorang raja yang langsung duduk di atas takhta, tetapi sebagai seorang anak yang tumbuh dalam pusaran tradisi perubahan politik dan tuntutan zaman yang saling bertabrakan. Kisah ini bermula jauh sebelum ia lahir, pada masa ketika Mataram pecah menjadi dua setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian itu bukan sekedar pembagian wilayah. Ia adalah garis pemisah yang melahirkan dua entitas politik. Surakarta di satu sisi, dan Yogyakarta di sisi yang lain. Yogyakarta sendiri lahir dari pergulatan panjang kekuasaan, intrik internal Mataram, dan siasat kolonial Belanda yang melihat peluang untuk melemahkan satu kerajaan besar menjadi dua wilayah yang lebih mudah dikendalikan. Dari peristiwa itulah, dinasti Hamengkubuwono terbentuk. Dimulai dari Hamengkubuwono I, sang pendiri yang dikenal sebagai sosok kuat dan juga karismatik. Warisan watak itu tegas, strategis, dan tahan terhadap tekanan sejarah. Menjadi pola yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun tekanan zaman selalu berubah bentuk. Jika Hamengkubuwono I menghadapi kekuasaan VOC, generasi berikutnya menghadapi turbulensi internal Jawa, modernisasi pasca kolonial, dan pergolakan politik nasional. Setiap sultan harus bernegosiasi dengan tantangan yang berbeda. Dan puncaknya terjadi ketika masa Hamengkubuwono IX, ayah dari tokoh sentral kisah ini. Hamengkubuwono IX adalah figur yang membentuk konteks kelahiran dan masa kecil penerusnya. Lahir pada masa kolonial dan menempuh pendidikan barat. Sosoknya menjadi jembatan antara tradisi keraton dan juga dunia modern. Ia bukan hanya seorang pemimpin spiritual dan simbol tradisional, tetapi tokoh yang memainkan peran strategis dalam sejarah Republik Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia, ia adalah pemuda dari garis bangsawan yang diam-diam menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, ia adalah penguasa daerah pertama yang menyatakan dukungan penuh tanpa syarat kepada Republik. Ia tidak menunggu pengakuan atau negosiasi politik. Ia langsung menyerahkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik, membuka ruang bagi para pemimpin untuk bertahan ketika Jakarta diduduki oleh Belanda. Warisan itu menjadi bayangan besar. Bayangan yang nantinya harus dihadapi dan dilampaui oleh anaknya. Karena bagi anak seorang sultan, masa depan tidak didikte oleh mimpi pribadi, tapi oleh garis keturunan yang telah menunggu selama ratusan tahun. Dalam konteks itulah, pada tanggal 2 April tahun 1946, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Bendara Raden Mas Herjuno Darpito. Dunia tidak tahu bahwa bayi itu, yang lahir hanya 8 bulan setelah proklamasi, akan menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah Yogyakarta modern. Tetapi sejak awal, ia tumbuh dalam dinamika sejarah yang intens. Kota yang masih beraroma revolusi, rumah tangga bangsawan yang menyatu dengan hiruk-pikuk perjuangan, dan ayah yang membawa beban sebagai sultan, sekaligus wakil presiden de facto negara yang masih rapuh. Masa kecilnya tidak dibalut dengan kemewahan berlebihan, seperti stereotip anak bangsawan pada banyak kerajaan yang lain. Yogyakarta sendiri selalu memiliki batas jelas antara wibawa dan juga kemewahan. Tradisi Jawa yang kuat menjadikan keraton sebagai ruang disiplin dan juga tata cara, bukan sekedar simbol kemegahan. Herjuno kecil, tumbuh dengan aturan yang sangat rinci. Tingkah laku, cara berjalan, cara berbicara, hingga cara duduk. Setiap gerak anak seorang calon penerus dinilai, bukan sekedar dilihat.
Ia belajar bahasa Jawa halus sebelum lancar membaca cerita-cerita petualangan anak-anak. Ia diajarkan makna hormat sebelum memahami logika dunia modern. Dari ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ia belajar tentang ketegasan perempuan Jawa yang elegan dan penuh martabat. Dan dari ayahnya, ia belajar bahwa seorang pemimpin harus siap menanggung sejarah yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun Herjuno tidak dikurung dalam tembok keraton. Hamengkubuwono IX memiliki satu prinsip penting, yaitu seorang pemimpin masa depan harus berbaur dengan dunia luar. Tidak boleh hanya menjadi simbol tradisional yang terasing dari rakyat. Karena itulah pendidikan modern menjadi bagian dari perjalanan sang pangeran. Ia memasuki sekolah-sekolah umum bersama anak-anak dari berbagai kalangan. Langkah ini bukan strategi kosmetik, melainkan warisan pemikiran Eropa yang dibawa oleh Hamengkubuwono IX, bahwa bangsawan bukan hanya harus mempertahankan tradisi, tapi harus memahami landscape sosial politik yang terus berubah. Di sekolah dasar hingga menengah, Herjuno dikenal bukan sebagai anak yang menonjol secara flamboyan, tetapi sebagai figur yang tenang, cenderung observatif, dan memiliki kebiasaan memperhatikan lingkungan sebelum berbicara. Guru-gurunya mencatat bahwa ia tidak pernah memanfaatkan status bangsawan sebagai tameng. Ia tidak pernah meminta perlakuan khusus. Lingkungan keraton mengajarkannya satu prinsip mendasar. Wewenang akan kehilangan wibawa jika disalahgunakan oleh pemiliknya. Di masa remajanya, ia semakin memahami bahwa garis keturunan bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab yang suatu hari akan menuntut jawaban. Sementara itu, Yogyakarta terus bergerak. Setelah masa revolusi mereda, kota ini menjadi pusat pendidikan nasional. Universitas Gadjah Mada atau UGM berdiri dan berkembang menjadi simbol intelektualitas baru di Indonesia. Herjuno tumbuh dalam satu kota yang dipenuhi oleh mahasiswa, dosen, aktivis pergerakan, dan para pemikir muda. Yogyakarta pasca tahun 1950 bukan hanya pusat budaya. Ia menjadi dapur ideologi, pusat diskusi, ruang benturan pemikiran politik kiri kanan, dan laboratorium sosial tempat gagasan demokrasi dan nasionalisme terus diuji. Herjuno melihat semua itu secara langsung, bukan dari balik tirai keraton, melainkan dari interaksi sehari-hari dengan masyarakat kota. Ketika memasuki usia dewasa muda, Herjuno memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ia berangkat ke UPN Veteran Yogyakarta dan kemudian ke luar negeri untuk memperluas pengalaman akademik. Langkah ini, lagi-lagi adalah jejak yang mengikuti pola ayahnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menempuh pendidikan di negeri Belanda, dan dari sana membawa pulang wawasan modern yang menjadi fondasi kepemimpinannya. Bagi Herjuno, pengalaman akademik dan interaksi dengan dunia luar membuka cakrawala baru. Bahwa Yogyakarta tidak bisa dipimpin hanya dengan memegang tradisi. Ia harus dikelola melalui pemahaman yang kuat terhadap hukum, ekonomi, politik, dan juga tata kelola modern. Ketika kembali ke Indonesia, Yogyakarta telah memasuki masa stabil baru. Namun tetap saja, perubahan besar sedang menunggu. Memasuki era tahun 1980 menuju tahun 1990-an. Isu suksesi Keraton Yogyakarta mulai dibicarakan secara serius di lingkup internal keluarga. Hamengkubuwono IX semakin sepuh. Gelombang dinamika politik nasional mulai mengarah pada fase yang penuh dengan ketegangan. Dan semua orang tahu bahwa saat Hamengkubuwono IX wafat, Yogyakarta membutuhkan penerus yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan juga modernitas. Namun suksesi di Yogyakarta tidak pernah sederhana garis lurus. Keraton Yogyakarta memiliki tradisi panjang dan aturan adat yang sangat ketat. Dalam sejarah dinasti, penerus biasanya dipilih dari anak laki-laki, namun tidak selalu harus anak pertama. Setiap calon penerus dinilai dari kualitas pribadi, kesiapan mental, kecakapan intelektual, dan juga kekayaan moral. Herjuno bukan satu-satunya calon dalam lingkup keluarga besar.
Tapi sejak awal, banyak pihak, termasuk para penasihat keraton, melihat bahwa garis kepemimpinan Hamengkubuwono ke-9 yang mengedepankan modernisasi akan lebih mudah diteruskan oleh Herjuno. Pada tahun 1998, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat, Indonesia memasuki momen genting. Pemerintah pusat memiliki kepentingan politik sendiri. Ada tarik-menarik tafsir antara adat keraton dan dinamika negara. Namun melalui berbagai proses internal dan pemikiran yang panjang, Herjuno akhirnya dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 7 Maret tahun 1989. Penobatan itu bukan hanya pengangkatan seorang raja. Ia adalah penegasan sejarah. Putusan kolektif yang mempertimbangkan masa depan Yogyakarta. Tapi ini masih jauh dari cerita bagaimana ia akan memerintah. Kita masih berada pada fase latar belakang. Jalur panjang yang membentuk watak, cara berpikir, dan karakter seseorang yang nantinya akan menjadi figur penting, tidak hanya bagi Yogyakarta, tapi bagi politik Indonesia secara keseluruhan. Sebelum mencapai titik itu, perjalanan Herjuno sebagai pribadi masih perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah dengan tradisi keraton yang sangat kompleks. Keraton bukan hanya sekedar istana. Ia adalah sistem nilai, disiplin, dan struktur sosial yang lahir dari kosmologi Jawa. Sejak kecil, Herjuno dididik untuk memahami makna hubungan manusia dengan alam, manusia dengan kekuasaan, dan manusia dengan sejarah. Dalam tradisi Jawa, seorang pemimpin bukan hanya administrator, tetapi pemangku keseimbangan kosmik. Ada konsep manunggaling kaula gusti, yaitu kesatuan antara pemimpin dan rakyat, yang mengharuskan kepemimpinan menjalani laku spiritual yang selaras dengan laku keseharian rakyatnya. Herjuno mempelajari semua itu. Ia belajar menari sebagai bagian dari pengasahan disiplin tubuh dan juga jiwa. Ia belajar bahasa Jawa halus yang menuntut ketelitian dalam memilih kata. Karena setiap kata dalam budaya Jawa bukan hanya alat komunikasi, tapi cermin dari etika. Ia belajar membaca simbol, memahami makna ritual, dan mengerti mengapa keraton menjalankan aturan yang tidak selalu mudah dijelaskan secara rasional. Tradisi-tradisi itu bukan hanya sekedar warisan. Ia adalah mekanisme pembentuk karakter yang telah terbukti bertahan ratusan tahun. Namun di sisi lain, Herjuno juga tumbuh sebagai anak dari era modern. Ia membaca buku-buku filsafat barat di usia muda, mengikuti perkembangan politik nasional, dan menyaksikan langsung bagaimana ayahnya terlibat dalam dinamika negara. Ia memahami dunia petani dan dunia birokrasi, dunia adat dan juga dunia modern, dunia tradisional dan dunia kapitalisme baru. Perpaduan itulah yang kelak akan membentuk gaya kepemimpinannya. Sebuah sintetis antara nilai lama dan kebutuhan baru, antara kecerdasan tradisi dan kecakapan teknokratis. Lingkungan sosial Herjuno juga turut membentuk identitasnya. Yogyakarta di era tahun 1950 hingga tahun 1970 bukanlah kota yang statis. Ia adalah ruang yang dihuni oleh para pemikir, seniman, aktivis, dan mahasiswa dari berbagai daerah. Herjuno melihat bagaimana ideologi bertaruh, bagaimana seni berubah menjadi alat kritik, dan bagaimana masyarakat bergerak antara stabilitas dan keresahan. Ia hidup di kota yang sering disebut sebagai kota pendidikan, tapi sebenarnya adalah kota pergerakan. Semua itu meresap dalam pemikirannya, membentuk perspektifnya tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Di dalam keluarga, ia diajarkan bahwa menjadi bangsawan bukan berarti hidup dari privilege. Hamengkubuwono IX sering menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pelayan bagi rakyatnya. Prinsip ini sangat kuat dalam diri Herjuno. Ayahnya bukan tipe penguasa yang menduduki tahta demi simbol. Hamengkubuwono IX membuktikan hal itu dengan tindakan. Pembangunan infrastruktur besar-besaran di Yogyakarta, kontribusi finansial pribadi untuk negara, hingga dedikasi politik yang tidak mencari popularitas. Semua itu
menjadi pola yang Herjuno lihat sejak kecil, dan secara perlahan membentuk idealisme kepemimpinannya. Seiring bertambahnya usia, Herjuno mulai diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam urusan keraton. Ia menghadiri upacara adat bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari struktur internal. Ia menjadi penghubung antara keraton dan institusi modern seperti pemerintah daerah, universitas, dan organisasi sosial. Dari proses inilah, ia belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya urusan simbol, tetapi praktek seharian, mediasi, kompromi, keputusan sulit, dan kadang menghadapi kritik. Dari luar keraton, ia juga membangun kehidupan pribadi yang stabil. Pernikahannya menjadi salah satu hubungan paling berpengaruh dalam sejarah hidupnya. Gusti Kanjeng Ratu bukan hanya sekedar pendamping. Ia adalah figur cerdas, progresif, dan berani bersuara. Kehadiran sang istri memperkuat jaringan sosial Herjuno, memperluas perspektifnya, dan membantunya menjaga keseimbangan antara tuntutan tradisi dan juga kebutuhan modernisasi. Pada akhir tahun 1980-an, tepat sebelum ia menjadi sultan, Herjuno sudah memahami bahwa masa depan Yogyakarta sangat bergantung pada kemampuannya memadukan dua dunia, yaitu tradisi keraton yang berusia ratusan tahun dan juga sistem pemerintahan modern yang terus berubah. Indonesia pada masa itu masih berada dalam pemerintahan Orde Baru, sebuah rezim yang sangat kuat, namun perlahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hubungan antara pusat dan daerah dikendalikan secara ketat, sehingga posisi sultan bukan hanya posisi budaya, tapi juga sebagai posisi politik yang memerlukan kecermatan. Semua pengalaman itu akhirnya membentuk siapa dirinya ketika ia ditetapkan menjadi Hamengkubuwono ke-10. Ia bukan hanya seorang bangsawan yang mewarisi takhta karena garis keturunan, tetapi seorang yang ditempa oleh sejarah keluarganya, dinamika sosial Yogyakarta, pendidikan modern, disiplin tradisi, dan tuntutan politik nasional. Ketika penobatan itu terjadi, dunia melihatnya sebagai kelanjutan dinasti. Namun bagi dirinya sendiri, momen itu adalah awal dari perjalanan panjang yang telah disiapkan sejak ia masih bayi. Perjalanan untuk menafsirkan ulang apa arti seorang sultan di zaman modern. Karakter dan latar belakangnya tidak dibentuk dalam satu garis lurus. Ada elemen-elemen kecil yang tampak sepele, namun sesungguhnya membentuk kedalamannya sebagai figur pemimpin. Misalnya, kebiasaan membaca buku sejarah dan juga filsafat, terutama karya-karya yang membahas hubungan antara kekuasaan dan juga etika, atau kebiasaannya mengamati masyarakat secara langsung, tanpa protokol berlebihan. Ia mengunjungi pasar tradisional, desa-desa, dan ruang publik lainnya sambil berinteraksi langsung dengan rakyat. Semua itu bukan bagian dari strategi pencitraan. Ia melakukan sejak sebelum menjadi sultan. Ia tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Ia juga memiliki ketertarikan mendalam pada dunia seni dan juga budaya. Keraton Yogyakarta adalah pusat seni Jawa, tari, gamelan, sastra, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Namun Herjuno melihat seni bukan hanya sekedar alat untuk mempertahankan tradisi, tetapi media untuk membangun identitas dan memperkuat karakter masyarakat. Dari sini pula, ia belajar makna kesabaran, detail, dan keharmonisan. 3 unsur yang kelak akan menjadi ciri gaya kepemimpinannya. Pada saat yang sama, ia juga harus bergulat dengan konflik internal keraton, terutama terkait regenerasi kekuasaan. Meskipun tradisi menentukan pola tertentu, realitas modern selalu membawa tantangan baru. Hubungan antar anggota keluarga bangsawan tidak selalu harmonis, dan diskusi mengenai suksesi terkadang melibatkan ketegangan yang tidak terlihat oleh publik. Herjuno harus belajar menghadapi dinamika itu sejak muda, belajar memahami politik internal yang rumit, emosi antar anggota keluarga, dan dampaknya terhadap stabilitas keraton. Ia juga memahami bahwa menjadi sultan bukan berarti penghubung antara dunia spiritual dan dunia politik. Dalam budaya Jawa,
Seorang sultan dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebuah konsep yang memiliki makna filosofis mendalam. Ia tidak memaknainya secara kaku. Arjuna melihat bahwa legitimasi pemimpin modern tidak datang dari simbol spiritual semata, tetapi dari tindakan nyata yang dirasakan rakyat. Dengan kata lain, ia memahami bahwa tradisi harus dihormati, tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup diri dari perubahan.